Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, oke. Yuk, dimulai. Ya. Mulai Pak, langsung. Oke. Oke. Sebelumnya suaranya udah terdengar jelas ya? Jelas. Oke. Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam juga semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Sallallahu alaihi Wasallam wasallam. beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya yang semoga senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Yang terhormat kepada Bapak SJT Dendi Ardiananto selaku pemateri pada malam hari ini, serta teman-teman, Bapak, Ibu yang di rumah, yang semoga juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, pada malam ini kita kembali dalam acara diskusi dan konsultasi bersama Pak Dendi, yaitu dengan tema sesuai dengan hasil voting dari teman-teman gifter, yaitu hari ini apa kira-kira? Ya, hari ini kita akan membahas tentang nyeri lutut gitu. Nyeri lutut ya. Nah, masih sama seperti malam-malam sebelumnya. Rules pada malam hari ini yaitu ada dua. Yang pertama penjelasan mengenai penyakit dari nyeri lutut sendiri yang akan dijelaskan oleh Pak Dendi selama 30 menit. Kemudian dilanjutkan sesi kedua yaitu Q&A atau tanya jawab terkait dengan tema pada malam hari ini. Nah, baiklah tanpa mengulur-ulur waktu lagi, mari kita siapkan mata dan telinga, alat tulis dan buku catatan, ambil posisi yang nyaman. Kita mulai kelas ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di sesi pertama, mari simak sampai habis dan kepada Pak Dendi kami persilakan. Udah, makasih. Jazakumullah khair, Mas Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Oh, Alhamdulillah ya, malam ini kita bisa kumpul lagi dalam sharing session seperti itu yang biasa kita lakukan setiap malam Jumat, membahas sharing tentang salah satu penyakit seperti itu yang ada di sehari-hari. Nah, eh, malam ini malam ini temanya tentang nyeri lutut ya, dan saya malam ini akan memberikan sesuatu yang sangat simpel yang saya sudah benar-benar beberapa kali ya, sering sekali saya lakukan di Baksos ini bisa mengurangi sakit di lutut, nyeri di lutut ini. eh, Efeknya cepat, kemudian langsung dirasakan, kemudian permanen ya, dan tanpa efek samping. Nah, ini sudah sering banget dilakukan. Jadi banyak orang bilang ini something magic dari sujok memang. Di saat dia menghilangkan rasa nyeri di bagian-bagian yang ada di tubuh seperti itu. Nyeri punggung, nyeri lutut, nyeri apa namanya tulang belakang sampai ke leher ya seperti itu dengan metode pengobatan sujok ini sangat cepat sekali dan efeknya permanen dan tidak masuk lagi. Saya banyak cerita, terutama dulu pernah saya di Padang juga itu kan, di kota Padang kita mengadakan bakti sosial, itu ada seorang ibu, dia sudah tidak apa tidak bisa sholat secara secara normal ya, dia harus duduk, dia harus di bangku gitu, sehingga karena kedua lututnya sakit, tidak bisa sujud, tidak bisa duduk antara dua sujud, dan berdiri lagi dari sujud itu nggak bisa.
Nah, alhamdulillah 5 menit 10 menit kita terapi seperti itu, dan alhamdulillah ibu tadi bisa melakukan gerakan sholat dengan sempurna uh, dengan metode pengobatan sujok ini. Nah, ini yang nanti akan saya share ke teman-teman semua bagaimana caranya step demi step tentang nyeri di lutut ini. Oke, kita share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, uh, ini temanya adalah terapi mudah untuk nyeri lutut ya. Kemudian, nah ini background saya. Saat ini saya membantu teman-teman kita, silahkan datang di klinik Holistic Care atau ada di Green Medicine Institute seperti itu di Jalan Mekarsari. Nah, ini background saya. Kemudian ini adalah Energy Freedom Technique, merupakan sebuah kumpulan ilmu ya, termasuk sujok di dalamnya, dan kita dari situ kita bersama teman-teman gifter gitu kan, orang-orang yang bergabung di belajar di ilmu Gift Energy Freedom Teknik ini, melakukan pelatihan bagi sosial, akademi, dan juga pelatihan untuk trainer. Kita udah punya beberapa trainer yang bisa apabila teman-teman membutuhkan bantuan untuk pelatihan, maka teman-teman trainer ini siap untuk dikirim ke tempat yang dibutuhkan itu. Kemudian ini keajaiban miracle dari tubuh manusia adalah memang Allah sudah menciptakan desain yang luar biasa di tubuh manusia, sehingga untuk mengobati dirinya sendiri itu bisa dilakukan apabila kita memiliki ilmunya dan kita bisa mengizinkan tubuh kita untuk melakukan perbaikan sendiri. Nah, ini yang selalu saya sampaikan bahwa uh, metode pengobatan yang beberapa minggu udah kita lakukan sharing-sharing ini, selalu saya mengedepankan hal yang 5 hal ini. Yang pertama adalah metode yang sederhana, metode yang cepat, metode yang permanen, hasilnya permanen ya, jadi tidak kambuh-kambuhan, biayanya murah, jadi teman-teman bisa melakukan ini di rumah seperti itu, dan aman tanpa efek samping seperti itu. Nah, kemudian ini dia, jadi kesehatan bangkit dari rumah. Kenapa seperti itu? Semua orang itu pasti merasakan sakit. Nah, sakit itu membuat kita kadang berpikiran tidak tidak rasional, karena apa? Sakit yang sangat diderita, sehingga mereka akan melakukan apapun agar penyakit yang dideritanya itu hilang. Dalam kasus ini misalnya sakit lutut, mereka akan rela kemana aja asal sakit itu hilang. Nah, sebetulnya dari tagline kita bahwa kesehatan bangkit dari rumah, bahwa sungguhnya ada loh hal-hal yang bisa kita lakukan lebih dahulu di rumah sendiri dengan ilmu yang ada pada kita, sehingga itu akan menyebabkan kita bisa memiliki kekuatan ketahanan kesehatan bagi diri kita sendiri. Nah, ini adalah satu fokus yang kita ingin sebarkan ke teman-teman semua lebih luas lagi, bahwa ada loh satu metode pengobatan yang bisa menjadi langkah awal sebelum kita berangkat ke instalasi-instalasi medis seperti itu. Nah, sama seperti lutut ini, kalau misalnya kita tahu cara sakit nyeri yang lutut ini, kalau misalnya kita tahu cara menghilangkan rasa nyerinya, maka kita bisa melakukan ini di rumah, bisa melakukan ini dengan baik seperti itu. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang lebih, nanti jelaskan di slide saya, ada sesuatu yang memang tidak bisa, ada satu komplikasi atau misalnya ada satu yang memang harus membutuhkan penanganan medis, maka itu silahkan. Tapi yang penting dari rumah dulu kita sudah mencoba dengan izin Allah untuk memperbaiki, untuk mengobati diri kita sendiri.
Nah, ini kita berterima kasih kepada Profesor Pakdiwu dan Madam Sinder Kaur karena saya belajar dari beliau berdua ini, dan Sunjok sendiri merupakan apa namanya? Merupakan penemuan dari Profesor Pakdiwu ini. Oke. Suaranya kecil ya? Cek cek. Jak, suaranya kecil Jak. Halo, halo. Oke. Eh, Selanjutnya kita kita lanjut ya. Lanjut ke materinya. Sebenarnya nyeri lutut itu apa sih? Seperti itu. Oh, jelas. Oke. Aman. Oke, terima kasih teman-teman. Oke. Kalau nyeri sendiri adalah perasaan tidak nyaman yang umumnya disebabkan oleh rangsangan yang kuat atau merusak. Jadi karena saking tidak nyamannya sehingga kita sampai tidak bisa melakukan aktivitas yang normal, bahkan sampai berjalan pun kita tidak bisa. Nah, itu rasa nyeri. Sehingga kalau misalnya rasa nyeri di lutut, maka itu adanya di area lutut. Nah, ini anatomi dari lutut kita seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa di sini lutut kita merupakan gabungan dari dua buah tulang besar, yaitu tulang paha dengan tulang apa ya namanya, tulang tulang kering, tulang tulang ini ya, tulang kaki, tungkai bawah, nah seperti itu. Nah, mereka diikat oleh satu apa namanya, satu jaringan, namanya ligamen. Nah, ini yang disebut patella itu adalah ligamen yang kita kalau kita rasakan itu dia ada betul-betul di puncaknya lutut kita seperti itu. Nah, apa namanya, kemudian eh, di sini juga ada, jadi di tulang paha itu ada namanya eh, tulang rawan ya, tulang muda seperti itu. Nah, itu ada di ujung dari tulang paha itu. Nah, ini gunanya adalah dia dia sifatnya elastis ya, seperti tulang muda yang kalau misalnya kita lihat di apa, kalau misalnya kita makan drumstick namanya paha bawah seperti itu. Nah, itu ada tulangnya yang di ujung atas. Nah, itu, nah di situ kita lihat ada tulang tulang mudanya. Nah, itulah yang disebut itu ada tulang tulang kering, yang tulang rawan yang melindungi eh, gesekan antara tulang paha dengan tulang tungkai bawah ini, sehingga kita tidak merasakan rasa sakit seperti itu. Dan di sini juga ada apa namanya, cairan bantalan seperti itu, yang gunanya untuk meredam dari gesekan antara tulang paha dengan tungkai bawah tersebut. Jadi memang sudah didesain ini, mereka berikatan sangat kuat sehingga mereka tidak bisa bergeser, dan kita bisa kita bisa beraktivitas, kita bisa menekuk lutut kita tanpa rasa nyeri. Tapi apabila ada permasalahan di tulang, pertama di tulang rawannya atau di bantalannya atau bahkan si patelanya ini bergeser gitu kan, maka dislokasi, maka kita akan merasakan rasa nyerinya seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut. Penyebab dari nyeri lutut itu ada dua. Gitu ya. Pertama adalah karena cedera. Jadi akibat aktivitas yang ada seperti itu. Nah, itu memungkinkan kita cedera. Cedera itu dia bisa bisa apa namanya, bisa tadi karena benturan atau macam atau hal-hal lain. Yang kedua adalah karena penyakit. Jadi memang memang ada penyakit yang akan menyebabkan si lutut tadi akan terasa nyeri. Gitu. Nah, ini kita akan eh, bedah ya, kita akan bedah tentang karena yang nyeri lutut yang karena cedera. Pertama adalah karena ligamen. Ligamen itu adalah jaringan antar tulang di sendi lutut terkilir. Jadi dia apa ya, bergeser. Seperti tadi
Kalau misalnya kita lihat tadi ada patella itu, nah patelanya itu dia bergeser sehingga pada saat kita bergerak maka akan menimbulkan rasa nyeri seperti itu. Yang kedua adalah ligamen lutut robek. Jadi ligamen tadi yang jaringan antar tulang tadi bisa robek sehingga eh, dia tidak bisa menahan posisi tulang dengan baik dan akan menimbulkan rasa nyeri. Kemudian ada bursitis. Bursitis itu apabila eh, cairan yang tadi saya bilang ada bantalan yang berisi cairan di lutut kita itu cairannya kering, maka itu akan timbul rasa nyeri juga seperti itu karena tidak ada yang meredam gesekan. Kemudian tulang rawan robek, tulang rawan tadi tulang-tulang rawan yang apa ya, yang melindungi ujung-ujung tulang sehingga dia tidak bergesekan secara langsung seperti itu. Kemudian dislokasi tulang tempurung lutut. Nah, tadi yang apa patella tadi dia bergeser ya, seperti itu. Patah tulang tempurung lutut, tulang paha atau tulang kering. Jadi karena memang ada tiga bagian di situ ya, ada tempurung lutut, ada tulang paha, ada tulang kering tadi ya. Nah, itu apabila salah satu patah atau bergeser maka akan menimbulkan rasa nyeri. Kemudian sindrom nyeri patellofemoral seperti itu. Dan yang terakhir adalah karena ada perdarahan di area sendi lutut tersebut. Nah, ini adalah cedera nyeri lutut yang timbul dari aktivitas. Biasanya olahragawan atlet seperti itu dia lebih banyak memakai lutut, maka memakai kaki ya, maka besar kemungkinannya timbul nyeri lutut ini karena cedera. Kemudian juga bagi teman-teman yang bekerja lebih berat seperti itu, mengangkat-angkat seperti itu juga naik tangga, sering naik tangga, turun tangga, maka itu juga eh, jadi penyebab timbulnya cedera itu. Oke. Nah, ini kita bahas nyeri lutut yang karena penyakit. Yang pertama adalah rheumatoid arthritis. Jadi dia adalah rematik. Nah, rematik itu timbul karena eh, sistem imun kita sesuatu yang ada di eh, lutut kita sehingga dia jadi rematik ini bisa bisa kemana aja ya seperti itu. Cuman yang jelas rematik ini tadi akan menyebabkan si tulang menjadi radang. Nah, pada saat tulang itu menjadi radang maka akan timbul rasa nyeri di lutut. Kemudian penyakit asam urat atau gout. Nah, asam urat itu dia ada di darah, kemudian dibentuknya butiran. Nah, pada saat dia tertumpuk di lutut, maka dia akan menimbulkan rasa nyeri. Pada saat asam urat tinggi, kemudian bertumpuk di lutut, maka itu akan menyebabkan rasa sakit. Kemudian yang ketiga ada osteoartritis. Osteoartritis itu adalah kondisi si tadi yang tulang rawanan tadi yang kita itu tahu tulang rawanan tadi rusak ya, jaringannya tulang rawan itu menjadi rusak atau mengeras sehingga itu menyebabkan gesekannya terasa sehingga timbul rasa nyeri di lutut tersebut antara tadi tulang paha dan tulang kering tadi. Infeksi pada lutut juga bisa terjadi, kanker juga bisa terjadi. Pada saat kanker itu sudah menyebabkan sendi lutut maka akan timbul rasa sakit. Kemudian penyakit Osgood-Schlatter seperti itu. Nah, penyakit Osgood-Schlatter itu penyakit apa namanya? Hmm, dia dia menyerang anak pertumbuhan, jadi di masa pertumbuhan. Jadi anak-anak kecil di masa pertumbuhan itu dia karena aktivitasnya sehingga dia pertumbuhan tulangnya nggak sama. Jadi di ujung itu ada pertumbuhan tulang tidak sama sehingga agak agak meleset seperti itu. Tapi itu apabila pertumbuhannya kembali normal maka dia akan hilang rasa sakitnya itu. Gitu. Jadi penyakit ini penyakit yang ada di masa pertumbuhan tulangnya itu. Oke. Nah, ini tadi gambar untuk osteoartritis. Jadi kita lihat bahwa ada jaringan yang di atas itu adalah jaringan dari tulang rawan di
tulang paha ya, gitu kan di ujungnya. Nah, mestinya dia elastis, tapi pada kasus osteoartritis ini dia tidak elastis lagi, bahkan rusak gitu kan, sehingga gesekannya tidak ada yang meredam sehingga timbul rasa nyeri di lutut tadi. Nah, ini adalah beberapa resiko tinggi yang mungkin mungkin dapat menimbulkan nyeri di lutut. Yang pertama adalah berat badan berlebih atau obesitas. Ya, karena tumpuan dari kita pada saat kita berdiri berjalan adalah si tulang paha dan tulang kaki secara keseluruhan ya. Maka apabila berat beban yang lebih besar, maka akan timbul beban yang besar juga di lutut, di pergerakan lutut, sehingga dapat menimbulkan rasa nyeri. Kemudian pernah mengalami cedera lutut. Nah, ini dia. Ini kalau misalnya pernah mengalami cedera lutut, maka walaupun sudah sembuh, dia akan punya resiko lebih besar untuk terjadi uh, nyeri lutut kembali. Kemudian kebiasaan merokok dan pekerjaan yang mengharuskan sering berlutut, mengangkat mengangkat benda berat atau melakukan aktivitas fisik yang berat seperti pekerja bangunan atau yang untuk mengangkat-angkat atau juga olahragawan. Ini ini beberapa risiko tinggi untuk terjadinya nyeri lutut ya. Oke, sekarang bagaimana cara terapinya? Jadi terapi nyeri lutut itu yang pertama adalah kita harus mengerti dulu tadi, makanya saya menjelaskan tentang teori ini, tentang bagaimana nyeri lutut itu, agar apa? Agar kita uh, tahu nih bagaimana resiko tingginya tadi seperti apa, kejadian seperti apa, sehingga kita bisa merubah mindset kita untuk menghindari hal-hal yang beresiko tinggi itu, sehingga nyeri lutut bisa dihilang. Kalau misalnya sudah ada nyeri lutut itu bisa dikurangi kegiatan kondisi lutut itu menjadi nyeri kembali seperti itu. Yang kedua adalah terapi gift, yang ketiga adalah terapi herbal. Oke. Okay. Nah, ini yang harus kita mengerti bahwa tadi udah ada resikonya tingginya. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan? Pertama adalah melakukan pemanasan sebelum berolahraga serta peregangan setelah selesai berolahraga. Nah, ini sebagai hal yang harusnya rutin dilakukan pada saat kita berolahraga. Kemudian menggunakan sepatu yang sesuai dengan bentuk kaki atau yang menyangga kaki dengan baik saat berolahraga. Jadi kalau misalnya teman-teman terpaksa harus melakukan olahraga, kemudian juga teman-teman yang juga memiliki pekerjaan untuk lebih mengangkat ke benda-benda berat atau naik turun tangga, maka disarankan menggunakan sepatu yang sesuai dengan bentuk kaki. Jadi jangan sempit atau jangan terlalu longgar gitu kan, karena itu akan menyebabkan kondisi lutut kita, beban pada saat kita bergerak, aktivitas di lutut kita akan semakin besar sehingga mudah terjadi dislokasi atau menimbulkan nyeri di lutut. Kemudian meningkatkan intensitas dan frekuensi olahraga secara bertahap dari yang ringan ke yang berat. Jadi jangan langsung kondisi oke, lagi fit nih gitu kan, saya akan lari dari Jogja Solo gitu kan, nah, jangan, tar dulu seperti itu. Jadi memang kegiatan olahraga itu harus dilakukan secara bertahap seperti itu. Kalau misalnya yang ringan adalah bisa dilakukan kita berjalan kaki selama 30 menit tanpa berhenti. Misalnya kita tinggal di komplek itu, kita bisa jalan di area komplek itu selama 30 menit, nah setelah itu stop. Kita ambil nafas, kemudian kita kembali pulang dan melakukan peregangan tadi ya. Nah, sebelum jalan kita lakukan pemanasan dulu. Seperti itu. Menyesuaikan jenis dan intensitas olahraga dengan kemampuan dan kondisi tubuh. Nah, ini yang harus dilakukan karena memang dia tadi olahraga karena apa? Memang untuk menghindari nyeri lutut sebetulnya adalah kita memperbaiki dulu cara kita untuk melakukan aktivitas yang tinggi seperti itu. Maka olahraga ini merupakan hal yang harus menjadi concern untuk agar si lutut kita bisa lebih baik. Yang terakhir adalah menjaga berat badan ideal. Oke.
Nah, bagaimana terapinya seperti itu? Nah, ada dua terapi yang bisa kita lakukan. Pertama adalah berbekam, gitu kan. Jadi pada saat ada nyeri lutut, timbul nyeri lutut, maka teman-teman bisa melakukan berbekam gitu, di mana nanti ada titiknya akan saya kasih tahu. Dan yang kedua adalah terapi maksudnya terapi biji maksudnya ya, seperti itu. Oke. Nah, berbekam titik mana aja sih yang kita bisa bekam pada saat ada nyeri di lutut? Yang pertama adalah di atas lutut seperti itu. Jadi di bagian paha sebelah bawah gitu kan. Nah, di atas lutut, nah itu ada area titik di situ yang bisa kita lakukan pembekaman di situ untuk mengurangi rasa sakitnya. Dan juga di daerah betis tapi di bagian atas. Nah, itu uh, bisa dilakukan pembekaman juga di situ untuk mengurangi rasa nyerinya. Nah, ini terapi peta jari dengan biji. Nah, ini yang sering sekali saya uh, lakukan di baksos-baksos atau pada saat ketemu klien yang memang memiliki rasa nyeri di lutut. Dan ini tadi saya bilang itu something magic gitu kan. Memang kadang saya sendiri masih berpikiran bisa ya seperti itu. Bagaimana dia bisa melakukan perbaikan dengan cepat. Nah, pertama kali caranya dengan terapi peta jari ini adalah pertama tentukan titik lutut yang sakit pada jari. Nah, titik lutut samping kanan dan kiri jari seperti itu. Nah, pada saat kita tahu bahwa oh yang nyeri itu ada di bagian kanan, maka bagian samping kanan lutut yang kita lakukan perbaikan. Kalau misalnya kita tahu bahwa lutut yang kiri yang sakit, maka bagian tangan ruas ketiga sebelah kiri, samping kiri yang akan kita lakukan perbaikan. Kemudian yang kedua adalah gunakan ring di area tersebut. Uh, Nanti saya akan contoh-contohkan ya. Gitu kan. Yang ketiga ada cari titik sakit dengan stick energy. Kemudian pijat selama 1 menit di titik yang sakit itu. Kemudian terapi spin di daerah titik yang diterapi tadi. Dan yang nomor 6 adalah gunakan biji batu soda untuk terapi biji ya untuk di titik tersebut. Nah, ini saya tutup dulu sesinya, saya akan uh, apa akan ini kan tipsnya ya, akan saya contohkan tips apa cara terapinya, tipsnya. Oke. Nah, tadi peta jari seperti itu kan. Nah, ini peta jari itu kan. Nah, pada saat di peta jari ada bagian kanan kiri nih. Nah, peta ini aja deh. Di peta jari ada bagian sebelah sebelah kiri. Kalau kirinya saya ya, sebelah kiri peta jari dan ini sebelah kanan bagian kanan peta jari. Nah, di sini di ruas ketiga sini itu ada apa namanya ada cerminan dari kaki kita. Pakai merah deh biar kelihatan. Jadi ya, di sini aja. Nah, ini kelihatan ya. Ada kayak gambar V di situ. Nah, ini kalau misalnya ini saya adep ke depan gitu kan, maka kalau misalnya saya geser di sisi kiri, maka sisi kiri ini di bagian belakang ini yang ke atas ini di sini, yang ke atas ini. Nah, ini adalah bagian paha. Kemudian bagian lutut yang di puncaknya itu bagian lutut, maka di depannya itu bagian tulang kering, di bagian sini adalah bagian tulang keringnya, kemudian di sini di kakinya gitu. Nah, itu sama dengan di bagian gimana caranya? Susah. Nah, ini dia di ini. Nah, ini di bagian kanannya maka sama, dia ada paha, kemudian ada lututnya di atas itu, di bawah dari garis jari ya, kemudian ke bawah ini ada tulang kering yang sebelah sininya tulang kering, gitu kan. Nah, kemudian di bawahnya kaki. Nah, area lutut itu ada di
di bagian bawah dari garis. Nah, kalau misalnya kita permasalahannya ada di lutut sebelah kiri, maka kita pakai sisi sebelah kiri. Kalau sakit sebelah kanan, maka kita pakai yang bagian sisi jari itu bagian kanan, seperti itu. Oke. Eh, yang dilakukan pertama adalah kalau ini jari gitu kan, kita udah tahu, oh misalnya contoh, oh sebelah kiri sini yang bermasalah, maka kita pakai nah ring energi ini gunanya apa? Kita lakukan ini adalah agar si peredaran darah lancar. Itu kita lakukan di ruas ketiga jari. Kita lakukan selama kurang lebih 1 menit ya, seperti itu. Kita turunkan itu, atau bisa juga sampai kulitnya itu berubah warna menjadi kemerah-merahan seperti itu. Oke, setelah itu kita cari dengan stick energy tadi ya. Stick energy ini punya dua sisi. Yang pertama adalah sisi yang ujungnya lebih kecil. Mana nih? Ujungnya lebih kecil. Nah, yang satu lagi sisinya yang ujungnya lebih besar. Nah, ujung yang lebih kecil itu kita gunakan untuk mencari titik sakit karena itu lutut ada di puncak di bawah. Nah, di bawah jari maka kita cari titik sakit di sini. Seperti itu. Nah, apabila ada titik sakitnya di sini, sudah tahu dapat oh titik sakitnya di sini, maka kita lakukan pemijatan dengan cara apa? Dengan cara membalik stick energi itu, kita balik ke bagian yang besar, kita tempel di situ, kemudian kita tekan di situ, kita tekan-tekan, kita pijit di situ. Atau juga ini tips juga untuk kalau misalnya bagian kaki tangan gitu, kita bisa menggunakan bagian tengah dari stick energy ini. Jadi kita bisa lakukan jatuh. Kita bisa lakukan naik turun seperti ini ya. Nah, kita lakukan seperti ini. Pemijatan ini kita lakukan selama 1 menit gitu kan, 1-2 menit kan. Cuman jangan sampai sebenarnya itu sudah sakit ya, sudah cukup sakit. Nah, jadi kita hanya melakukannya digeser-geser aja, digelindingkan saja. Jangan sampai kita tekan terlalu keras gitu kan, karena hanya menimbulkan rasa sakit aja seperti itu. Oke, setelah itu, setelah sudah kita lakukan ini, nah, kemudian bisa kita tanyakan kepada si pasien, si klien gitu kan, gimana rasanya gitu kan. Nah, biasanya dia akan berbicara, biasanya sih pengalaman saya setelah 1 menit 2 menit kita melakukan pemijatan tadi, pemijatan seperti ini ya, dengan sisi dengan pinggirnya dari stick energy gitu kan, itu biasanya akan dia bilang akan oh enakan dan enakan. Kalau misalnya masih ada rasa sakit di situ, misalnya tanya berkurang berapa persen, misalnya 0 itu kondisi sembuh total gitu kan, nggak ada rasa sakit lagi gitu. Tapi kalau misalnya 100 itu masih sakit sekali gitu, tanya sampai sudah turun berapa banyak. Nah, apabila sudah turunnya agak banyak kan seperti itu, maka kita tinggal kasih biji aja di situ. Caranya nanti saya kasih tahu cara nasibnya. Tapi kalau misalnya ternyata turunnya hanya 10%, 20% itu kan, nah kita cari di jari yang lain, sama di sebelah kanannya juga, sebelah kirinya juga seperti itu. Kita cari. Nah, setelah itu kita pijat. Nah, mana yang paling sakit? Nah, itu yang kita pijat. Nah, biasanya kalau misalnya kita udah menemukan rasa sakitnya, oh yang paling sakit misalnya kan ada 3 jari ini kita, ada 4 jari ini kita nih. Nah, antara 4 jari ini mana yang paling sakit? Kalau misalnya ternyata jari tengah atau jari manis yang paling sakit, maka itu yang kita lakukan pemijatan lagi. Nah, biasanya itu akan mengurangi jauh lebih dalam lagi, bahkan bisa sampai hilang sama sekali. Nah, setelah sudah lakukan pemijatan dan dia sudah merasa nyaman, baru dengan biji habatus sauda ya, ini kita tempelkan. Caranya sama kita ambil mikropor dulu atau plester biasa boleh lakukan, kemudian dipotong dulu ya seperti ini. Dulu seperti ini. Nah, ini dia. Potong dulu seperti ini. Nah, ini ada potongannya seperti ini. Nah, ini kita ambil botol biji habatus soda, kemudian kita tempelkan di atasnya. Itu.
sudah ditempelkan di atasnya seperti ini di botolnya. Nah, ditutupnya kita tempel ambil vapor. Nah, kita balik, tahan dan kita balik. Kemudian kita buka lagi. Nah, ini biji batu sodanya sudah menempel ya, seperti itu. Nah, ini tinggal kita tempelkan ke tadi yang rasa sakit mana. Tadi kan di sebelah kiri gitu kan, di lutut kiri, maka kita tempelkan seperti ini. Ini kita tempelkan aja di atasnya yang rasa sakit tadi, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian tinggal biji ini diamkan aja, diamkan atau bisa kita pijat-pijat seperti ini. Nah, dia kita tempel selama 12 jam sampai 24 jam. Biasanya energinya habis selama 24 jam, tapi amannya setiap 12 jam kita ganti, seperti itu. Nah, pada saat apa namanya berapa lama biasanya kita tempel selama kurang lebih 3 hari ya. Nah, setelah 3 hari itu, insya Allah lutut itu akan benar-benar tidak merasakan rasa nyeri lagi. Itu seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya masih timbul rasa nyeri lagi, maka tadi kemungkinan ada penyakit yang bermasalah di situ. Nah, penyakit yang bermasalah di situ tadi ada osteoartritis, ada juga osteoartritis tadi adalah karena uh, tulang rawannya itu mengeras itu kan atau pecah seperti itu. Nah, itu osteoartritis. Nah, itu kita butuh uh, apa namanya kondisi kita butuh treatment yang lain seperti itu. Contoh juga terapi dari herbal juga kita mampu karena apa di situ berarti kan kita butuh regenerasi sel lagi di situ. Atau juga rematik itu berarti karena alergi ya, sistem imun yang salah menilai bahwa itu sebetulnya yang tidak apa-apa tapi diserang sama dia sehingga terjadi radang di lutut seperti itu. Nah, itu penyakit-penyakit itu yang harus kita kalau misalnya sudah di ini tapi tidak hilang berarti kita bicara tentang apa yang harus kita lakukan di apa yang kita lakukan selanjutnya. Nah, ini yang bisa disebut kita mengunjungi instalasi medis seperti itu. Tapi kalau misalnya kebanyakan sih karena sudah umur itu kan atau ada memang rada sakit di lututnya seperti itu. Nah, dengan treatment seperti ini biasanya cepat sekali diselesaikan ya, dan juga bisa hasilnya permanen, tidak tidak timbul lagi efeknya. Nah, mungkin dari situ eh, apa namanya ini tadi step-stepnya nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Saya sharein lagi. Ya, ini tadi langkah-langkahnya ya. Lakukan 6 langkah ini maka insya Allah sih sakit lututnya, nyeri lutut tadi akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Nah, kemudian apa namanya? Eh, shoot. Nah, kalau misalnya itu herbal kita bisa apa namanya? Bisa menyarankan gifuragin ya untuk apa? Untuk rasa nyeri nyeri sendi seperti itu. Oke. Nah, bisa tanyakan nanti sama sama host ya kena penyakit itu kan maka kita bisa menggunakan gamat, menggunakan ifuragin ini gitu kan untuk melakukan perbaikan di lututnya tadi. Oke, uh, begitu untuk sesi pertama ya, sesi materi maka selesai. Terima kasih. Selanjutnya kita buka untuk sesi tanya jawab mungkin ya, Mas Zaki silahkan. Baik, alhamdulillah terima kasih kepada Pak Dendi atas penjelasan materinya. Kita masuk ke sesi kedua yaitu tanya jawab. Silakan kepada teman-teman gifter atau Bapak Ibu yang mempunyai keresahan, gundah gulana, atau punya masalah terkait nyeri lutut,
Silakan ajukan pertanyaan, bisa dengan menyalakan mikrofonnya atau bisa juga ditulis di kolom chat. Nah, sebentar saya atur dulu ya. Oke. Silakan yang mau bertanya. Tadi ada. Oh, ya. Kita mulai bacakan ya. Ini ada dari Bapak Syah Bandar. Bisa untuk geser lutut kah cedera kecelakaan? Itu Pak. Mungkin bisa dijawab. Oke, baik. Nah, untuk kondisi lutut yang bergeser, itu selain kita gunakan tadi yang peta jari untuk menghilangi rasa nyerinya, kita juga bisa menggunakan spin energi ya, terapi spin energi. Nah, itu kita bisa melakukan reposisi itu. Memang ada juga beberapa klien saya yang seperti itu karena kecelakaan seperti itu, saya gunakan peta jari, uh, hilang rasa nyerinya, kemudian tapi itu timbul lagi. Nah, dari situ histori saya gali, ternyata memang ada histori, ada sejarah bahwa si lututnya tadi dia bilang sih sampai sekarang nggak balik lagi, jadi berarti insya Allah nah memang dia tidak melakukan tidak timbul rasa nyeri lagi gitu kan. Dan ada juga yang jadi ada beberapa klien yang seperti itu gitu kan. Nah, alhamdulillah yang klien kedua itu dia ngomong sudah alhamdulillah Pak, sudah enakan, jauh lebih enak habis dari itu. Tapi ada juga klien yang memang dari peta jari dia kecelakaan juga, tapi dari peta jari itu tanpa spin energi dia sudah ada perbaikan dan tidak kembali lagi ya rasanya di lututnya. Seperti itu mungkin Pak. Baik. Terima kasih Pak Dendi atas penjelasannya. Semoga terjawab ya Pak Syah Bandar. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Bapak Eko Febrianto. Kayaknya kenal nih. Saya juga kenal Pak. Oh iya. Apa mau dijawab? Nah, jawab lah, jawab. Jawab. Share. Kalau untuk lutut yang kering bagaimana Pak itu kan? Lutut yang kering itu mungkin cairannya berkurang ya, gitu kan. Oke. Untuk awal adalah kita lakukan peta jari sebagai menghilangkan rasa nyerinya, seperti itu. Nah, yang kedua memang harus dengan tambahan herbal ya, seperti gamat atau spirulina seperti itu. Yang gunanya adalah untuk apa ya, mengaktifkan kembali kemampuan regenerasi selnya gitu kan. Tapi memang butuh waktu ya, butuh waktu dan belum tentu bisa kembali normal seperti itu karena memang cairan di dalam bantalan itu yang kurang gitu. Nah, untuk medis biasanya, nah ini dia untuk medis biasanya bisa dilakukan dengan penyuntikan cairan di bantalan tadi. Nah, ini cukup cukup efektif ya untuk menahan rasa nyerinya seperti itu. Tapi biasanya akan timbul lagi rasa nyeri setelah si cairannya itu hilang lagi, berkurang lagi karena biasanya mungkin sudah terjadi kebocoran di mana namanya di bantalannya itu. Kalau bantalan itu adalah satu kayak kita anggapannya kayak balon lah, ada cairannya. Nah itu dia menumpuk di situ sehingga dia menahan gesekan seperti itu. Itu sih mungkin Pak Eko untuk jawabannya. Baik, terima kasih Pak Dendi atas penjelasannya. Semoga terjawab ya Pak Eko. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ada dari Bu Betty Sarnelli. Kalau di pinggir lutut, bolehkah dibekam? Oke. Jadi kalau misalnya untuk melakukan bekaman, jadi dari teman-teman, kalau untuk keamanan lebih baik jangan lakukan tadi yang saya tunjukkan itu kan di atasnya lutut dan di bawah di betis bagian atas seperti itu. Lakukan di situ. Tapi kalau misalnya teman-teman punya keahlian kemudian menggunakan kop yang kecil gitu kan bisa dilakukan tapi sebaiknya harus dengan ahlinya atau pernah melakukan itu.
Gitu. Karena di situ juga ada bagian-bagian yang sangat sangat sensitif apabila lakukan pembekaman di situ. Tapi kalau misalnya tadi saya saya kasih tipsnya tadi itu yang biasa saya lakukan, dan di situ dengan perlakuan nyeri di lututnya seperti itu, Cak. Baik, terima kasih Pak Dendi atas jawabannya. Semoga terjawab ya Bu Betty Sarnelli. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Wahyudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, untuk pemasangan BJH batu sauda dilakukan sampai 3 hari dengan kondisi sambil tertidur, bermasalah enggak ya? Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, pemasakan biji batu sauda dilakukan sampai 3 hari. Jadi tidak diganti maksudnya ya 3 hari. Maksudnya kalau misalnya memang uh, pertama saya nangkapnya adalah ini 3 hari tidak diganti gitu kan. Sebaiknya jangan, karena energi biji itu sama seperti baterai, dia akan berkurang. Dan pada saat di 24 jam dia itu betul-betul sudah habis. Jadi sebaiknya diganti. Nah, kalau misalnya maksudnya adalah dilakukannya 3 sampai 3 hari, is okay. Itu dilakukan 3 hari itu apa namanya kita bisa mendapatkan hasil maksimal dari perbaikan yang dilakukan oleh si biji batu soda. Kemudian kalau misalnya tadi pertanyaan juga dengan kondisi tertidur is okay, nggak apa-apa. Karena biji itu, perbedaan biji dengan magnet adalah pada saat biji itu dia energinya spontan, energinya jenisnya bukan spontan, tapi dia energinya adalah bertahap gitu. Jadi punya irama seperti itu. Dan energinya bio dan kecil. Jadi tidak tidak begitu berpengaruh ke tubuh kita. Tapi pada saat penggunaan biji itu, pada saat ditempel dia langsung mengeluarkan energi yang besar. Sehingga tubuh kita menerima energi yang besar. Efeknya adalah untuk biji itu relatif ada waktu untuk dia bisa melakukan perbaikan. Tapi sedangkan di magnet dia spontan. Jadi pada saat tempel dia akan langsung melakukan perbaikan dan kita akan langsung merasakan efeknya saat itu juga. Nah, cuman di sisi lain karena energinya besar maka si magnet itu harus dilepas. Yang dalam jangka waktu itu harus dilepas. Nah, biasanya di dalam 1 jam atau 2 jam itu harus dilepas si magnetnya itu. Tapi kalau misalnya biji, itu lakukan terus gituan. Efeknya kalau misalnya biji kelamaan ditempel, paling mungkin kalau biji kacang hijau bisa tumbuh jadi kecambah, seperti itu kan agak repot juga untuk teman-teman semua ya. Nah, itu jadi selain energinya sudah habis, maka si biji itu sebaiknya selama 3 hari itu diganti setiap hari. Itu sih Mas Jaki. Baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Dendi. Terima kasih juga Pak Wahyudi sudah bertanya, semoga terjawab ya. Lanjut. Dari Ibu Yanti Asih, apakah ada pantangan makanan bila nyeri lutut? Oke, Bu Yanti. Jadi gini, kondisinya adalah nyeri lututnya itu penyebabnya apa? Karena salah satu penyakit yang bisa menyebabkan si nyeri lutut itu adalah penyakit asam urat. Nah, apabila memang penyebabnya adalah sakit asam urat, maka memang ada makanan-makanan yang sebaiknya dihindari, yaitu makan makanan mengandung kacang-kacangan, makan makanan seafood yang apa namanya, beberapa seafood ya seperti itu. Nah, itu sebaiknya pada saat asam urat tuh dikurangi agar 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 dan agar si asam uratnya itu tidak bertambah di situ, karena timbulnya asam urat itu timbulnya rasa nyeri itu karena si asam urat tertumpuk di bagian lutut sehingga dia mengganjal. Pada saat dia mengganjal digerakkan maka timbul rasa nyeri. Nah, selain dari penjaga makan, kalau misalnya karena asam urat ya, kita juga bisa melakukan terapi treatment dengan mengoptimalkan kerja dari si ginjal. Itu bisa dilakukan dengan peta jari atau bisa dilakukan juga dengan titik energi seperti itu. Itu sih Bu. Jadi apabila apabila sakit lututnya bukan karena asam urat, itu kan kemungkinan sih tidak ada pantangan di situ. Gitu.
Terima kasih Pak Dendi atas penjelasannya. Dan terima kasih juga Bu Yanti Asi telah bertanya. Semoga terjawab ya. Kemudian dari Umi Kuntari. Maaf untuk nyeri tulang belikat sebelah kiri. Terapinya gimana ya Pak? Mohon solusinya. Syukron. Oke, baik. Saat malam ini kita kebetulan lagi membahas tentang lutut ya, nyeri lutut ya. Tapi karena ini nggak gitu sulit gitu kan, simpel itu kan. Oke, saya jawab aja. Jadi pada saat di peta jari kondisi belikat itu ada di bawah dari ruas yang pertama ini. Saya gambarkan aja. Nah, ini warna merah. Ini warna merah. Ini adalah tulang belikat kita seperti itu. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah pertama sama tadi dengan ring dulu kita bagian ring yang di ruas kedua ini kita lakukan pemanasan dulu di situ selama 1 menit. Nah, kemudian setelah itu bisa kita gelindingkan aja langsung ya. Kita gelindingkan seperti ini di atas uh, tulang belikat tadi yang saya kasih warna merah tadi. Ini posisi tulang belikatnya ya, saya deketin. Nah, itu. Jadi di bawah ruas pertama. Nah, setelah itu kasih biji tadi seperti itu ya, saya lepas yang sini aja biar biar gampang ya, nggak perlu ini. Sama bisa menggunakan biji habatus sauda juga ya di sini. Nah, yang kita lakukan adalah ditempel di bawah ruas seperti ini jadi nanti hasilnya. Nah, ini tempel biji ini selama 3 hari ya seperti itu. Eh, selama 3 hari dan diganti setiap hari. Nah itu dia. Nah maka insya Allah akan ada dengan izin Allah ya akan ada kesembuhan di situ. Oke, lanjut ke Mas Zaki. Terima kasih atas penjelasannya Pak Dendi. Semoga terjawab ya Umi Kuntari. Selanjutnya dari Pak Izudin. Afwan, kalau tidak ada biji habatus sauda, apa bisa diganti dengan cara lain? Oke, kalau nggak ada biji habatus soda bisa diganti dengan biji kacang hijau, bisa juga diganti dengan beras ya yang semua di rumah itu pasti ada beras seperti itu atau juga biji lada hitam bisa digunakan juga relatif relatif bebas ya gitu kan bisa bisa menggunakan biji biji apapun untuk lakukan treatment di ini. Jadi makanya tadi bilang tadi saya di awal tadi bahwa ini metode pengobatan yang luar biasa gitu kan. Jadi dengan bahan-bahan yang ada di rumah kita, bahan-bahan ada di sekitar kita, kita bisa melakukan pengobatan itu mungkin Jam. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Dendi. Semoga terjawab ya Pak Izudin. Kemudian selanjutnya dari Pak Brahmo. Pak Dendi izin bertanya, maaf Pak, bila nyeri lutut karena pengapuran, bagaimana cara pengobatannya? Terima kasih Pak. Jawab nggak ya Jack? Ini salah satu trainer nih soalnya nih. Biar Oke, penasaran aja Pak. baik. Untuk nyeri lutut karena pengapuran, jadi pengapuran itu terjadi di ujung tulang biasanya. Di ujung tulang, kalau misalnya kita bicara dengan lutut, berarti dia di ujung tulang paha atau di ujung tulang keringnya. Nah, memang agak sulit untuk melakukan pengobatan di sini, apalagi bila si pengapurannya itu sudah terjadi selama bertahun-tahun. Berarti terjadi penumbukan di situ, bahkan bisa menyebabkan kondisi si lututnya itu bentuknya berubah. Nah, itu dia. Pengobatan yang dilakukan adalah pertama kalau misalnya kita menggunakan NAM energi ya dengan Siski gitu kan kita bisa menggunakan warna orange di mana warna orange itu kita taruh di posisi lutut tadi ya, lutut yang sakit mana sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah di ujung situ kita bisa warnai warna orange seperti itu. Nah um, efeknya apa? Efeknya secara sedikit demi sedikit si terapi warna tadi akan menggerus si
kapur tadi, si pengapuran tadi seperti itu. Tapi efeknya memang saya pernah lakukan ini ya, gitu kan, sama salah satu klien gitu kan, seorang ibu-ibu gitu, memang hasilnya sangat sakit. Jadi dia merasakan rasa ngilu setiap malam pada saat itu dilakukan perbaikan di situ, mengurangi si pengapurannya itu seperti itu. Nah, yang dilakukan memang yang paling efektif adalah apa? Hilangkan dulu rasa nyerinya sehingga dia dapat beraktivitas lagi. Nah, kemudian secara perlahan itu kita lakukan perbaikan di situ. Itu sih. Memang agak sulit nih Pak kalau misalnya kondisi pengapuran itu. Apa kita karena berupayanya ya lewat luar ya seperti itu. Karena udah apalagi udah terjadi bertahun-tahun. Itu mungkin Pak Brahmo. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Dendi. Semoga terjawab ya Pak Brahmo. Semoga nyeri lututnya bisa hilang. Kemudian dari Pak Syah Bandar lagi nih. Sakit lututnya karena stroke itu gimana, Master? Oke, PR lagi nih Bang. Jadi kalau misalnya kondisi stroke gitu kan, yang terjadi adalah si stroke itu adalah terjadinya adanya kerusakan sel yang ada di bagian syaraf pusat yaitu otak sehingga kontrol dari organ-organ biasanya organ gerak itu akan sulit atau tidak ada sama sekali. Nah, itu. Memang kalau misalnya sakit lututnya terjadi karena stroke gitu kan, ini saya juga bingung juga. Biasanya sih stroke tidak menimbulkan rasa sakit di situ ya, kecuali karena stroke jatuh kemudian dia ada kondisi dislokasi di situ atau apa. Nah, sebenarnya kalau untuk rasa nyerinya, sakit lututnya itu bisa dilakukan tetap dengan peta jari seperti itu. Tapi untuk dia bisa bergerak lagi, nah itu memang kita harus treatment untuk di otaknya, kita treatment untuk tulang belakangnya, berarti sarafnya kita treatment, kemudian juga kita treatment si bagian kaki, yaitu ototnya, itu kita lakukan treatment juga baik dengan warna hijau di situ atau juga kita bisa menggunakan biji kacang hijau di situ di bagian ini tadi ya bagian kaki ini kita bisa kasih biji kacang hijau untuk dia bisa menguatkan si otot-ototnya. Tapi yang paling penting adalah si saraf pusatnya tadi harus kita perbaiki dulu. Seperti itu di otak di sel-selnya yang rusak di bagian otak itu. Begitu kali Pak. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya itu. Baik, terima kasih Pak Dendi atas jawabannya. Semoga terjawab ya Pak Syah Bandar. Kemudian ini waktunya 1 menit lagi nih Pak. Sayang banget nih Pak. Insya Allah. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Ya. Ini dari Pak Nuzuli Rahman. Itu bukan pertanyaan. Oh, dari Bu Sri Wahyuni. Saya pernah lihat di YouTube, nyeri lutut bisa diatasi dengan gerakan seperti senam, dengan gerakan naik turun agar cairan aktif mengaliri area lutut ibarat olinya lubrikasi. Apakah ini bisa dikombin dengan peta jari method? Gitu, Pak. Oke. Baik, ini keren dari Bu Yuni, bagus gitu kan. Jadi gini, apa namanya? Untuk melakukan gerakan pada saat si lutut masih sakit, maka si klien tadi akan kesulitan. Nah, yang kita lakukan pertama, nah, pada saat dia sudah berkurang rasa nyerinya, itu kan. Tapi si ini kan berbicara tentang apa namanya bantalan yang apa bisa dibilang bantalan itu bergeser seperti itu karena satu dan lain hal. Nah, bantalan tadi masih berisi air, betul. Tapi masih berisi cairan maksudnya. Nah, cairan itu tapi karena dia bergeser gitu kan sehingga tidak maksimal dia mengurangi gesekan. Nah,
dengan tadi pertama kita pelajari untuk mengurangi rasa nyeri, kemudian dilanjutkan dengan senamnya agar apa? Agar bisa mereposisi si bantalan tadi ya. Jadi bantalan di atas tulang kering itu, kemudian di atasnya lagi ada tulang paha. Nah, begitu dengan senam maka dia akan si pelumasnya akan kembali menjadi rata dan si apa lapisan bantalan tadi akan kembali optimal untuk menjaga menjaga tidak terjadinya gesekan antara tulang tadi. Nah itu jadi dua hal ini bisa sinergi, uh, bisa saling melengkapi dan bahkan bisa menjadi solusi bagi si klien agar sakitnya hilang karena tadi lubrikannya tadi si lubrikan tadi berkurang atau bahkan dia bergeser ya ininya si bantalan tadi bergeser gitu. Jadi gitu Bu Yuni dilakukan terus karena ini optimalisasi gitu. Kayak peta jari maka akan sakit sekali untuk melakukan gerakan-gerakan senam. Nah, tapi kita bisa kurangi rasa nyerinya maka dia bisa beraktivitas dengan oke. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak pada Pak Dendi. Kami ucapkan syukron jazakallah khairan kasiran. Oh ya, Semoga khair. tercatat sebagai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin insyaallah. Dan semoga kepada Bapak, Ibu, teman-teman gifter semua, semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa dipraktikkan di rumah. Jadi ini mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih belum bisa saya bacakan ini. Waduh, mohon maaf ya. Mungkin untuk yang masih bingung-bingung gitu, insya Allah nanti kita akan ada sesi sharing session lagi di Kamis-Kamis minggu depan, insya Allah. Nah, mungkin itu saja. Jika ada yang berminat untuk ikut pelatihan, bisa boleh menghubungi admin di grup Gifter 007 dan Gifter 008. Mungkin itu saja. Saya Jaki, mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni Baik, terima kasih kepada semuanya. Syukron jazakumullah khair. Sampai jumpa di minggu depan. Insya Allah nanti untuk tema minggu depan kita akan voting kembali di grup Gifter 007 dan Gifter 008. Jadi pantengin terus grup Gifter. Gift kesehatan bangkit dari rumah. Dari rumah. Okay.